Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Dia berikan kepadanya dan atas kesempurnaan sifat yang Dia miliki. Maka Dia pantas untuk dipuji dengan pujian yang sempurna dan sanjungan yang mulia. Nah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fawaidul Fawaid. Kita akan bahas pasal ke-11, yaitu at-tauhid wal ubudiyah, tauhid dan penghambaan diri. Pembahasan ini berdasarkan hadis tentang doa kegalauan, doa kegelisahan. Karena manusia itu diuji dengan kegelisahan. Baik kegelisahan karena ada sesuatu pada fisiknya seperti asam lambung, itu menimbulkan kegelisahan juga. Itu ujian. Orang yang berat ujiannya, orang yang kena asam lambung juga termasuk berat ujiannya. Sudahlah fisiknya sakit, kena apa? Kegelisahan. Kemudian kedua, kegelisahan itu kadang datang karena dosa. Dosa yang sering dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian di antaranya lagi kegelisahan itu datang karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau dia membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Misalnya seorang anak misalnya, atau seorang teman melihat temannya menikah dan dianya belum menikah. Dia temannya sudah menikah dengan anak seorang ustadz misalnya. Si teman lakinya nikah dengan anak seorang ustadz. Ternyata istri daripada temannya itu durhaka sama suaminya. Lalu si teman ini tidak nikah-nikah, takut dapat istri yang durhaka. Tentu itu kegalauan disebabkan karena dia bandingkan kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain. Ini tentunya sesuatu yang keliru, tapi apa mau dikata, begitulah manusia. Nah, untuk menghilangkan kegelisahan itu, Nabi mengajarkan kita doa, di mana doa tersebut mengandung pengakuan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang membutuhkan Allah dalam segala keadaan. Di dalam kitab Al-Musnad
dan juga Sahih Abi Hatim terdapat sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan, apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan atau kesedihan, kemudian dia berdoa dengan doa berikut ini, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, atau as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak hamba laki-laki dan hamba perempuan-Mu. Ubun-ubun kepalaku ada di tangan-Mu. Hukum yang Kau tetapkan berlaku atas diriku. Dan ketentuan-Mu, yaitu takdir-Mu, adalah sebuah keadilan bagiku. Aku memohon dengan semua nama yang Kau namakan diri-Mu dengannya, atau yang Kau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-Mu, atau yang Kau rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Jadikanlah Quran ini sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, dan penghapus kesedihanku, serta menghilangkan kegelisahan dan kegundahanku. Bila seorang hamba membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, niscaya Allah akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya. Lantas Dia akan menggantikan semua itu dengan kegembiraan. Jadi dihilangkan kesedihan dan kegundahannya, Allah gantikan dengan apa? Kegembiraan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajari, menghafal kalimat-kalimat doa tersebut? Beliau menjawab, seharusnya doa ini kalian hafal. Kenapa? Karena setiap hari kita akan ditimpa kegelisahan itu, ya kan? Semua orang akan gelisah. Tak ada orang yang tak gelisah di dunia.
Tetapi Rasulullah SAW memberitahukan solusinya, yaitu dengan baca doa ini. Tapi yang perlu kita ingat, kita juga harus tahu maksud dan tujuannya, agar ketika kita membacanya, kita betul-betul yakin dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Hamba berdoa dengan doa ini, mengawalinya dengan permohonan, dengan mengungkapkan Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Ini pengakuan bahwa sungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-laki dan anak hamba perempuanmu. Ungkapan aku anak hamba laki-laki dan hamba perempuanmu mencakup semua nenek moyangnya sampai kepada Adam dan Hawa. Jadi aku ini anak hambamu, itu orang tua kita, yang mencakup kakek, nenek, seterusnya sampai kepada siapa? Adam dan Hawa. Ungkapan semacam ini menyiratkan permohonan kepada Allah, menyiratkan permohonan yang sangat mendalam dan kerendahan diri di hadapan Allah. Doa ini juga menyiratkan pengakuan bahwa pemohon adalah hambanya, sebagaimana kakek dan nenek moyangnya juga sebagai hamba Allah. Dan tidak ada sesuatu yang yang bisa dilakukan oleh seorang hamba selain mengetuk pintu Rabbnya, datang ke pintunya untuk memohon karunia dan kemurahannya. Apabila Rabbnya tidak mengacuhkannya, niscaya ia akan binasa. Tidak seorang pun dapat melindungi dan mengasihinya. Bahkan ia akan musnah dengan semusnah-musnahnya. Maka dalam kalimat ini abduka mengandung pengakuan bahwa tidak ada pintu yang dapat kita ketuk untuk mencari rahmat dan kasih sayang selain pintu Allah. Ya, mau memohon kepada siapa? Nggak bisa. Orang tidak bisa menolong kita 24 jam. Nggak bisa. Hanya Allah yang mampu menolong kita. Maka ke sana kita mengetuk pintu. Di balik potongan doa ini juga terdapat makna, jadi pemahaman terbaliknya, sesungguhnya aku tidak dapat melepaskan diriku darimu. Aku selalu membutuhkan engkau. Walaupun hanya sekejap mata. Sesungguhnya tidak ada pula sesuatu yang dapat kujadikan tempat berlindung dan bernaung selain kepada Rabbku yang telah menjadikanku sebagai hambanya. Ini makna yang tersirat dalam ungkapan ini abduka. Walaupun tidak tertulis di situ, tapi tersirat makna yang seperti disebutkan tadi, bahwa aku ni hamba yang tidak bisa jauh dari engkau, walaupun hanya sekejap mata. Menjauh dari Allah berarti memilih kemusnahan. Memilih apa? Kemusnahan. Termasuk orang yang
binasa, dia mengandalkan kemampuan dia untuk mendapatkan sebuah tujuan dan target. Hati-hati nih yang dagang. Ya, dia hitung semua modalnya. Kalau sekian modalnya, keuntungan sekian. Ya kan? Seakan-akan itu suatu kepastian. Lalu dia lupa bahwa di sana ada Allah Azza wa Jalla. Yang mana dia tidak bisa berlepas dari Allah sedikit pun. Boleh hitung-hitungan silakan, tapi jangan sampai kita memastikan bahwa itu akan mendatangkan sesuatu yang kita inginkan tanpa ada bantuan dari siapa? Dari Allah. Hati-hati. Karena kalimat ini mengandung makna aku sedikit pun tak bisa jauh dari ini. Sedikit pun. Jauh sedikit hancur kita. Artinya kita akan galau, gelisah. Apa aja menimpa kita. Apa aja akan menimpa kita. Orang-orang yang bersikap demikian, mereka adalah hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Maka Allah menisbatkan mereka pada dirinya. Allah menyebutkan abdi atau ibadi. Orang-orang seperti ini akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Terutama di zaman penuh dosa dan maksiat ini, kita butuh kepada Allah. Coba, siapa yang bisa melihat kita berzina ketika kita keluar? Nggak ada. Istri kita di rumah, dia taunya masak, bikin kopi. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Dan tidak ada yang bisa melindungi kita dari perbuatan dosa itu kecuali siapa? Allah. Mengangkat maksiat di depan hamba-hamba Allah itu, tetapi mereka tidak melakukannya bukan karena mereka kuat menahan diri dari dosa, bukan. Tapi ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga mereka. Nah, yang kita cari di dunia ini, pangkat tertinggi dan jabatan termulia adalah menjadi hamba Allah dan bertugas untuk melaksanakan perintah Allah. Kan orang sekarang mencari jabatan sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Mencari pangkat setelah jenderal, pangkat bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ya. Mereka cari dan mereka sekolah untuk mulia di hadapan makhluk. Tapi mereka lupa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang memiliki tingkatan penghambaan diri yang paling sempurna. Maka di sini kalimat aku hambamu, yang berdoa ini sedang membanggakan diri sebagai hamba Allah, karena dia ingin mendapatkan tingkatan tertinggi dari semua tingkatan kemuliaan. Maka Nabi membanggakan diri sebagai apa? Hamba. Ketika ada orang mengatakan, ya Rasulullah, ya Sayyidina, ya Ibn Sayyidina, ya khairana, ya wabna khairina, wahai anak penghulu kami, wahai anak sebaik-baik kami, wahai Sayyid kami, dan seterusnya mereka muji Nabi. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas kulu biqauli, hai manusia silakan kalian bicara. Wala yastahwidhannakum syaitan, jangan sampai syaitan menipu kalian. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian berlebihan menyikapi aku sebagaimana orang Nasrani berlebihan menyikapi siapa? Isa bin Maryam. Innama ana abdun, perhatikan, sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Dia banggakan diri sebagai apa? Hamba. Dia namun dipanggil Sayyid.
Ya, dia senang dipanggil apa? Abdullah wa rasuluh. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Hamba. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan hamba-hamba seperti itu sebagaimana dalam firman-Nya. Dia menisbatkan hamba-hamba yang bersifat tunduk tadi kepada dirinya. Allah mengatakan, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidak dapat berkuasa atas mereka. Ya. Jadi hamba Allah, di antara kemuliaannya, iblis tidak bisa menguasai mereka untuk dijerumuskan dalam kesesatan dan dalam kemaksiatan. Berarti apa yang kita cari di dunia ini? Kedekatan diri kepada Allah, sehingga iblis tidak bisa untuk menjerumuskan hamba ini dalam perbuatan maksiat. Iya. Banyak orang di luar sana adem, ayem, akhlak baik, kelihatan wajah malaikat. Banyak enggak? Banyak. Tapi tidak sedikit dari mereka yang melakukan perbuatan zalim dan zina. Tidak sedikit. Kenapa? Karena mereka tidak menghambakan diri kepada Allah dengan sebenarnya. Tidak mewujudkan ubudiyah kepada Allah. Banyak orang melakukan itu. Bahkan sebagiannya, waliyadzubillah, guru agama lagi. Guru apa? Agama. Dan bahkan ada yang waliyadzubillah, saking dia tertipu dengan fulus, dia tawarkan istrinya ke ikhwan-ikhwan pengajian. Dan awalnya anak tidak nyangka gitu. Ternyata ada orang seperti itu. Lalu ngaji selama ini untuk apa? Untuk dilihat sebagai seorang salafiyin? Mana kedekatan hati kepada Allah? Itu yang ditanyakan. Jadi hati kita itu betul-betul harus terikat dengan siapa? Tuhan kita. Awalnya saya tidak sangka ada orang yang menawarkan istrinya kepada ikhwan-ikhwan salafiyin, dan istrinya bercadar. Tadi mungkin dia mengaji hanya sekedar mengaji, tidak ada ketulusan hati mencari ilmu, tidak ada keinginan baik untuk mencari apa? Ilmu, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain, sehingga gampang digoyangkan oleh sesuatu, dia jatuh, tumbang. Karena dalam belajar dia tidak kaitkan hati dengan Allah. Jadi kita harus tempatkan diri dulu sebagai siapa? Hamba yang tunduk kepada Allah dan syariatnya, bukan syariat yang mau mengikuti kita, bukan. Harus dibalik, kita dulu nih yang punya hati bahwa kita ini siapa? Hamba. Terserah Allah, ya enggak? Tapi ada sebagian hamba yang kepengen ngeyel. Terjadi apa yang terjadi itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Alhamdulillah waktu itu kami suruh dia taubat nasuha, ikhwan ini. Suruh taubat nasuha, suruh ceraikan istrinya karena istrinya tidak mau digitukan oleh suaminya. Ternyata istrinya tidak tahu. Dan ikhwan ini sudah ambil uang ikhwan-ikhwan lainnya. Dan ikhwan lain itu tidak mau memakai istrinya, tapi mereka bantu saja. Tapi kan dibantu dari asal yang tidak benar. Ya.
Seorang hamba Allah, dia tidak gampang terpengaruh dengan itu semua. Kasus yang sangat mengerikan sampai segitu. Maka solusi bagaimana? Nih Allah katakan, inna ibadi. Berarti kita harus mendekat kepada Allah, lahir dan batin. Laisa laka alaihim sultan. Engkau tidak bisa mempengaruhi hamba-hambaku, kata Allah kepada iblis. Ini perkataan Allah kepada siapa? Kepada iblis. Ya. Kemudian dalam firman-Nya Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayat ini termasuk ayat yang menceritakan bagaimana cara menjadi hamba Allah itu. Kalau yang di atas Allah menyebutkan umum, sungguhnya hambaku tidak mampu engkau pengaruhi wahai iblis. Terus gimana supaya jadi hamba Allah yang tidak bisa dipengaruhi iblis itu? Allah sebutkan dalam suratul Furqan mulai ayat 63 sampai akhir surat. Allah sebutkan sifat itu. Allah katakan wa ibadur rahman, hamba ar-Rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dengan hauna. Tahu hauna? Hauna itu tidak harus jalan loyo lalu dikatakan tawadhu, enggak. Hauna artinya kata Ibnu Abbas, yamshuna 'alal ardi bi ta'atillahi azza wa jalla wa tawadu'in lil khalqi. Orang yang berjalan di muka bumi dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan rendah hati kepada sesama, itu hauna. Ini baru salah satu sifat. Jadi kalimat hauna, taat kepada Allah dan tawadu kepada makhluk. Sehingga lanjutan ayatnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ini sifat yang sulit dimiliki oleh orang-orang yang setengah hati menjadi hamba Allah. Jika orang jahil mengata-ngatai mereka, mereka akan membalas dengan kalimat yang mengandung keselamatan. Sulit untuk tidak membalas orang lain. Padahal sikap yang bagus adalah membalas keburukan orang dengan cara yang lebih baik. Maka hamba-hamba Ar-Rahman itu tidak mudah terpengaruh dengan emosinya sendiri, tidak mudah terpengaruh dengan ucapan orang, karena dia fokus dengan apa? Keinginan dia untuk menisbatkan diri kepada Allah. Ada sebagian orang mengatakan, tidak usah ngaji ah. Kenapa? Anak ustadz aja nakal. Berarti dia bandingkan dirinya dengan siapa? Kehidupan orang. Kenapa dia tidak katakan ngaji yuk, anak Abu Jahal saja masuk Islam? Kenapa dia tidak katakan begitu? Siapa anak Abu Jahal? Ikrimah. Jadi kita jangan bandingkan dengan orang lain. Iya. Kita katakan kita berusaha menjadi siapa? Hamba Allah tadi. Karena itu Allah melindungi hamba-hamba yang bersifat ini. Ya mudah-mudahan ketika kita
bisa menghindari zina di zaman yang tidak perlu cari lagi perzinahan ini, mudah-mudahan itu bertanda kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang senantiasa Allah nisbatkan diri kita ini kepadanya. Itu kita harapkan. Mungkin tetangga antum akan mengatakan, hebat ya orang itu, bisa dia berbuat zina tapi dia tidak berzina. Bukan dia yang hebat, tapi Allah yang menjaga dia dari perbuatan itu. Antum kira orang-orang supir angkot, supir truk itu tidak berzina? Sebagiannya berzina, padahal mereka tidak punya modal. Antum yang duduk di sini ada pengusaha, ada yang berdagang, ada yang punya fulus lebih, ada yang punya mobil. Fasilitas untuk berzina ada enggak? Ada. Tapi kenapa tidak dilakukan? Boleh jadi ada campur tangan Allah. Bahkan kita yakin itu semua adalah bagian dari pemberian siapa? Allah kepada hamba. Dijaga. Dijaga. Apakah manusia yang tidak berzina itu karena dia impoten? Enggak, nafsu tetap ada. Hatta Nabi Yusuf ketika bersama wanita di kamarnya itu, ada nafsu enggak Nabi Yusuf? Ada. Jadi orang yang meninggalkan zina itu bukan karena dia tidak punya nafsu, justru itu yang Allah jaga darinya. Ya. Maka untuk terjaga dari semua itu, sekali lagi, masuklah dalam golongan hamba Allah. Adapun manusia yang durhaka kepadanya, mereka hanya sebatas dikatakan sebagai hamba yang mana Allah memiliki mereka, menguasai mereka. Sehingga penisbatan mereka kepada Allah seperti penisbatan semua rumah kepada kekuasaannya. Penisbatan semua rumah kepada kekuasaan Allah. Berbeda dengan penisbatan hamba-hamba Allah yang taat. Penisbatan mereka seperti penisbatan kepada kata Baitullahil Haram. Ya kan? Itu seperti penisbatan untanya kepadanya, yaitu unta di dalam kisah Nabi Saleh, naqatullah. Padahal semua unta milik Allah yang menciptakannya, tapi ada penisbatan khusus yang menunjukkan punya kelebihan. Ya, unta di zaman Nabi Saleh itu adalah unta mukjizat, sebagai mukjizat dari Allah buat Nabi Saleh. Sama seperti seluruh makhluk hamba siapa? Hamba Allah. Tapi ada penisbatan tertentu untuk hamba tertentu karena memiliki keistimewaan di sisi Allah. Apa keistimewaannya? Taat kepada Allah, tawadhu kepada makhluk, takut pada neraka, suka menghidupkan solat, terutama subuh dan isya dan subuh, apalagi ditambah dengan tahajud dan witir. Mereka suka berinfak kepada keluarga dan juga kepada orang lain, tidak berlebihan dan tidak juga mengurangi jatah antara itu. Contoh, anak kecil belum waktunya dikasih HP, berarti berlebihan memberikan harta kepada anak kecil. Itu bukan hamba Allah yang benar. Ya. HP yang mahal lagi. Apa itu? Yang tulisan Apple di belakang. Apple atau handphone atau iPhone. Sekedarnya mungkin dia untuk berkomunikasi sama orang tuanya. Kalau sudah berlebihan, itu berlebihan dalam berikan. Kata Allah, wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang pandai berinfak itu antara itu, sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan dan tidak juga pelit.
Kemudian mereka menjauhi 3 dosa: syirik, membunuh, dan berzina. Ketiganya dipicu oleh kebodohan. Orang kalau bodoh dia akan berbuat syirik. Bahkan dia akan berbuat syirik kepada Allah dengan dirinya. Yang kedua, dia akan membunuh karena apa? Karena tidak bisa mengatur emosi yang meluap-luap. Yang mana emosinya bukan karena Allah. Karena ada anjuran marah karena Allah. Tapi ini tidak. Ya. Yang ketiga, syahwat yang tidak terkontrol. Karena ada syahwat yang dihalalkan, yaitu nikah. 3 perkara ini akan membawa kepada 3 dosa tadi. Bodoh mengantarkan kepada kesyirikan. Emosi yang tidak terkontrol akan membuat orang berbuat zalim dan membunuh. Kemudian syahwat yang tidak dibina dengan baik akan buat seorang berzina. Ini diantara sifat mereka. Ini penisbatan hamba ya kepada Allah. Ini juga seperti penisbatan surga kepadanya, jannatullah. Dan seperti penisbatan pengabdian Rasulnya kepadanya, Rasulullah. Ya. Kemudian penjelasan ini dikuatkan oleh penggalan-penggalan firman Allah berikut ini. Di antaranya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Siapa abdina di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami. Ini hamba di sini disebutkan untuk siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdihi di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah membanggakan sifat beliau sebagai hamba karena ketaatannya. Allah juga mengatakan wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Abdullah di sini siapa? Rasulullah SAW. Ya. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, yaitu beribadah. Ini penisbatan penghambaan diri yang dimuliakan Allah. Dan manusia yang paling mulia dalam menghambakan diri siapa? Rasulullah SAW. Inni akhwafukum wa atqakum billah. Aku orang yang paling bertawakal, yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Dialah orang yang pantas disebut apa? Hamba. Ini poin dari kalimat inni abduka. Aku adalah hamba. Yang mana di situ terdapat faedah seorang hamba menisbatkan dirinya kepada Allah karena dia tidak bisa jauh dari Allah. Kedua, dia tidak bisa menghindar dari aturan Allah. Kemudian yang ketiga dari ungkapan ini ada faedah, yaitu penisbatan kemuliaan karena berdasarkan ketaatan. Saya ulangi, penisbatan kemuliaan karena adanya ketaatan. Preman di bawah sana hamba Allah enggak? Hamba Allah. Tapi hamba dalam penguasaan. Hamba dalam kekuasaan. Tapi bukan hamba yang dimuliakan.
Ya, hamba dalam kekuasaan, bukan hamba yang dimuliakan. Kemudian hamba-hamba Allah itu kalau sudah berada di bawah perlindungan Allah, maka syaitan tidak bisa mempengaruhi mereka. Susah syaitan untuk mempengaruhi. Susah. Ya. Karena Allah katakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Dibatasi betul-betul sultan. Kau tidak akan mungkin pengaruhi hamba. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan faedah bahwa Rasulullah SAW adalah hamba yang paling mulia. Maka dia yang kita tiru. Dia yang kita tiru. Dan juga di dalamnya terdapat pengakuan kita ini anak hamba Allah, mulai dari orang tua kita sampai Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Dan sampai di sini ada pertanyaan. Nanti akan diuraikan doa ini pada poin pasal ke-12. Pasal 12 ini akan diuraikan makna doa ini. Tadi baru makna umum. Baru makna apa? Umum. Nah, ada pertanyaan? Waktu sudah berlalu hampir 1 jam. Ibu-ibu ada yang bertanya enggak? Jadi ingat ya, doa ini doa apa tadi? Doa untuk menghilangkan kesedihan, kegalauan. Ada berita tentang corona jilid baru, jilid 2 lagi ini. Maka tidak usah digelisahkan. Berita ini bohong. Berita apa? Bohong. Hoax. Ana pernah punya pengalaman waktu corona kemarin tuh. Ada suami istri sekeluarga. Suami istri sekeluarga. Dia pergi ke dokter, di tes, semua positif. Semua apa? Positif. Dan harus dirumahkan. Cucu-cucunya itu tidak bisa ketemu dia, dan dia sedih. Sedih itu buat orang apa? Tambah sakit. Dan waktu dia telepon ke anak, dia sudah jadi kayak orang napasnya tersendak-sendak. Lalu saya minta izin mau ke rumah. Nanti ketularan Pak Ustadz. Enggak. Karena satu keluarga itu kena semua. Satu keluarga kena. Anda datang ke rumah, datang ketemu suaminya, saya peluk suaminya. Padahal lagi genting-genting yaitu corona yang kedua apa namanya? Moderna. Yang mematikan orang banyak itu. Anda peluk suaminya, bukan salaman. Biasanya kita salaman, Anda peluk. Ya yang Delta itu saya peluk suami. Saya bilang, napas Anda ini pura-pura. Saya bilang, kok Ustaz mau begitu? Iya pura-pura. Anda itu pura-pura napasnya. Itu pura-pura. Kenapa? Karena Anda terlalu takut. Takut kepada apa? Kepada berita yang Anda baca, yang Anda dengar, yang Anda lihat. Pertama, apa yang kita dengar dan lihat dari sesuatu yang negatif, dustakan dulu. Itu dia bahkan didustakan dulu. Karena itu mempengaruhi kita. Contoh, antum kalau lagi lihat orang makan asam, ikut nggak antum? Ikut nggak? Ada gitu kan dia. Antum lihat orang makan asam, keluar nih air ludah. Itu tidak memakan waktu 2 detik. Reaksi tubuh untuk itu. Begitu antum dengar berita itu dan antum sebenarnya sehat, reaksi tubuh antum ke arah penyakit itu mengikuti apa yang didengarnya. Dan itu terjadi. Terus ana anjurkan ikuti saya baca doa ini dan juga doa Nabi Yunus. Waktu itu. Di hari itu juga dia napasnya biasa aja. Tuh kan saya bilang.
Anda ngomongnya biasa aja. Waktu Anda telepon tadi udah nangis, udah ini, sudah putus asa. Mana cucunya? Di kamar Ustaz, takut ketularan. Sini kan, duduk sini. Jangan jauh dari cucu. Anda sakit karena jauh dari cucu Anda. Apalagi dokter sudah katakan mereka punya imun 3 kali lipat daripada kita. Apa yang ditakutkan? Sini. Duduk situ, sembuh. Kemudian berita itu dia serahkan ke WA teman-temannya. Sampai mau mengadakan daurah ruqyah orang yang kena apa? Kena corona. Waktu itu saya katakan tidak bisa juga. Arti begini, kadang orang itu dia putus asa karena berita yang dia dengar, karena membandingkan dengan orang lain. Faham gak? Dia bandingkan kehidupan dia sekarang ini dengan siapa? Orang lain yang dia lihat, dia dengar, dia baca berita, lalu tubuhnya bereaksi ke arah situ sehingga dia terkena apa? Penyakit yang dia tidak duga-duga. Ada orang makan rujak di pinggir jalan lagi bawa motor, air liur kita keluar gak? Keluar. Ana dulu waktu pertama kali dengar berita corona itu, sholat di Cimanggu, pingsan Ana. Saking besarnya berita itu. Ini sholat isya Ana pingsan. Dalam beberapa detik Ana keluar dari sholat itu, karena Ana anggap sudah batal. Ana wudu ulang. Karena ketika Ana takbir, pada saat itu Ana baru saya dengar orang mati bergelimpangan gara-gara apa? Corona. Terbawa. Ana pingsan waktu di Cimanggu, Ana sholat isya. Waktu itu Ana mau isi kajian, Ana baru saja isi kajian. Itu menunjukkan berita apa? Berita itu membuat hati kita galau. Oleh karena itu jangan terlalu galau. Dan Rasulullah memberikan solusi ini. Ini sebenarnya keyakinan, ini akidah. Aku hambamu, ya enggak? Ubun-ubunku ada di tanganmu. Terus kita mau ngapain? Ubun-ubunku ada di mana? Di tangan Allah. Jadi yang mengatur. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada penyakit yang diyakini orang menular, kalau antum tidak kuat dan tidak kuat tawakalnya, menghindar lebih baik. Tetapi kalau antum kuat tawakalnya, maka mendekatinya lebih baik. Dalilnya, hadisnya satu kasus dibawakan Ibnu Qayyim dengan kasus yang sama. Ada seorang berpenyakit kusta. Menurut orang yang dangkal pemahaman agamanya, di saat itu penyakit kusta menular. Orang-orang lagi duduk bersama Nabi dan orang-orang ini baru masuk Islam. Berapa? Masuk Islam. Datang orang berpenyakit kusta itu karena ada kebutuhan dengan Nabi. Nabi mengatakan, kamu di situ, makanak, di tempatmu saja. Jangan ke sini. Aku udah tahu hajatmu, pulang. Maksud Nabi, kalau kau ke sini dan orang-orang yang kena kusta juga, pulang mereka akan katakan, kami tertular kusta. Padahal tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Maka setelah orang-orang itu pergi, Nabi sendirian, orang kusta itu datang lagi. Ada kebutuhan lain dengan Nabi SAW. Dan dia berdiri di tempat yang jauh. Kata Nabi, sini. Tadi pada Rasulullah sudah apa? Menjauh. Setelah orang-orang awam tadi tidak ada, Nabi mengatakan, sini. Duduk sini. Dan dua riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Duduk sini, Nabi waktu itu lagi makan. Nabi SAW mengambil tangannya, dipegang oleh Nabi. Ini taruh tanganmu di makanan ini. Ambil, di tempat aku ambil. Dia taruh tangannya di situ. Nabi pun mengambil makanan di tempat dia menaruh makanan itu. Padahal tadi disuruh apa? Menjauh. Kenapa? Karena orang yang duduk dengan Nabi tadi lemah imannya, lemah tawakalnya. Dan Nabi tidak mungkin lemah tawakalnya. Nabi tarik tangannya, taruh tanganmu di sini, ambil makanan. Ternyata dalam ilmu, orang-orang ilmu kesehatan itu, kita ini gampang untuk apa? Menghindari hal-hal seperti itu kalau kita dustakan dulu hal-hal negatif yang kita lihat dan kita dengar. Kita katakan hoax gitu. Ya.
sebelum betul-betul terjadi. Dan ternyata itu gaya orang kafir di dalam menakut-nakuti kita. Mereka kan belajar, bukan hanya belajar ilmu kedokteran, belajar dalil untuk apa? Melemahkan kita. Tahu waktu perang Khandaq, bagaimana para sahabat takut binasa waktu itu? Itu gara-gara berita. Jantung mereka di sini, sesak napas kita kan baru waktu itu. Ini sahabat Nabi di sini jantungnya. Ya, wa balaghatil qulubul hanajir, kata Allah. Saking sesaknya sudah sampai ke kerongkongan ini, ke sesaknya itu. Itu menunjukkan bahwa berita itu bisa membuat kita apa? Sakit. Solusinya ini ada doanya. Waktu itu anak ajarkan doa-doa ini kepada teman-teman itu. Satu lagi, tapi yang satu ini gagal gara-gara dokternya panik. Ya, ada bapak-bapak udah umur juga, dia masuk rumah sakit corona, positif corona. Begitu dokter sama perawatnya keluar, anak nyelonong masuk, dia tolak tangan anak, kata ikhwan ini, jangan Ustaz pakai apa oksigen tuh. Saya bilang dak, saya peluk dia di rumah sakit. Saya corona Ustaz, nggak apa-apa, tenang aja, saya bilang. Setelah anak peluk dia, kan retorasi oksigennya di situ ada 50%, 54 waktu itu. Saya lihat di mesinnya. Begitu anak peluk dan anak bacakan Quran, naik 92. Ada di situ 92 nanti. Itu menunjukkan apa? Jiwanya terpukul. Dia dijauhi orang, diboikot orang gara-gara apa? Corona. Jadi dia terpukul, sesak napasnya. Begitu anak peluk dia dan anak bacakan Quran kepada dia, saya tunjuk dia, tuh lihat tuh oksigen bapak udah naik 92. Senang dia, sampai dia gini kan. Tapi dokternya panik. Akhirnya datang dokter, dia lihat anak enggak pakai masker, masuk ke ruangan apa? Ruangan isolasi, anak enggak pakai masker. Akhirnya anak tutup mulut pakai baju saya. Waktu itu dikeluarkan anak, panik dokternya, dibawa dia ke rumah sakit lebih besar lagi. Saya sudah pesan sama ikhwan itu, nanti kalau dikasih ventilator jangan terima. Siap Ustaz, ngomong normal nih, lagi di ambulan normal. Tidak lama kemudian, kan anak udah senang nih, mungkin di ruangan itu lebih luas. Ternyata di situ difoto istrinya udah dikasih ventilator Pak Ustaz. Ya kenapa kalian tidak tolak? Loh dia di dalam ruangan tertutup. Ventilator kalau udah masuk ke dalam bisa ngapain orang? Hah? Orang normal. Cuman karena kepanikan sebagian orang, kena juga sakit itu dan kena tubuhnya juga. Ingat, tubuh dan ruh ini tidak bisa jauh dari perasaan dan sakit itu. Antum dipukul tubuhnya, sakit apa? Sakit hati. Besok saya pukul ente. Kalimat ini dari mana dasarnya? Dari ruh kita yang terpengaruh. Sebaliknya kalau ruh kita dihantam terus dengan berita, dia akan apa? Terpengaruh. Tubuh jadi sasaran. Maka ini yang kita harus lakukan. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, nasiyati biyatika. Ya Allah, aku hambamu, anak hamba laki-laki dan hamba perempuanmu. Ubun-ubunku dikuasai oleh engkau. Apa kurang yakin kita dikuasai Allah? Yakinlah kita. Madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka. Hukummu, hukum yang kau tetapkan berlaku atas diriku, baik hukum takdir maupun hukum syariat. Dan ketentuanmu adalah keadilan bagi diriku. Apapun ditentukan Allah, keadilan atau tidak? Adil. Sehingga kita selalu ingin menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutannya, as'aluka, aku meminta kepadamu, bikul ismin, dengan semua namamu yang kau namakan dirimu dengannya, sammaita bi nafsak, atau anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan di dalam kitabmu, atau 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a aw ista'tharta bi fi ilmil ghaib
atau yang kau rahasiakan dalam ilmu ghaib. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Semua itu insyaallah akan menghilangkan apa? Kesedihan dan kegundahan. Jangan kita ini selalu menisbatkan sesuatu pada usaha kita saja. Jangan. Udah kepada Allah aja. Beres di sisi Allah itu. Tidak ada yang tidak beres. Gak ada tidak beres, tidak ada. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gak ada yang mustahil. Saya pernah melihat orang hidup dengan dengan apa? Dengan jantung yang berfungsi 20%. Sampai ngangak dokternya itu. Di Ciapu sana. Nah, telepon sama istrinya bilang, tolong ruqyah suami saya Ustaz. Datang saya ke sana. Dan ditunjukkan hasil pemeriksaan kemarin bahwa jantungnya ditunjukkan ke anak. Jantungnya ini menunjukkan fungsinya 20%. Dia jalan bangun dari tempat tidur, duduk di kursi jalan, tapi tubuhnya putih. Apa namanya? Pucat semua tubuh. Pucat. Kelihatan orang tidak punya darah itu kan pucat. Ngobrol biasa aja. Sampai saya menangis pulang tuh. Ada orang hidup dengan fungsi 20% jantung. Anak tutup helm, saya pulang nangis anak. Saya tidak nangis di rumah dia. Kenapa? Karena anak lihat bagaimana Allah kuasa menghidupkan orang. Apa dia katakan? Saya tidak pernah jauh dari zikir Ustaz. Saya tidak pernah jauh dari sholat. Kapanpun Allah mau ambil silakan, kata dia. Sekarang tubuh kita darah masih merah, masih bagus, mata kita masih melotot, badan kita masih jalan. Yang lemah apa? Tawakal. Masalah kita di situ. Lemah hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Ini harus perhatikan oleh kita. Buat hubungan baik itu. Semua urusan insyaallah Allah akan tanggung. Beres. Ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.